Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Jumat 8 September 2023, Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Mari saudara-saudariku, kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Ada banyak orang kudus yang diperingati atau dirayakan pestanya dalam gereja Katolik. Biasanya peringatan atau pesta orang kudus itu dirayakan pada hari atau tanggal kematian mereka. Hanya ada 3 tokoh yang dirayakan pesta kelahirannya, yaitu Yesus, Yohanes Pembaptis, dan Bunda Maria. Saya tidak terlalu tahu persis mengapa demikian. Kemungkinan besar karena memang ketiga tokoh ini sangat istimewa. Yesus adalah anak Allah. Bunda Maria adalah ibu yang mengandung anak Allah, dan Yohanes adalah tokoh yang mempunyai peran besar dalam karya perutusan Yesus. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah tentang kelahiran anak Allah, yaitu Yesus. Dikisahkan mulai dari bagaimana Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf tiba-tiba mengandung tanpa sepengetahuan Yusuf. Sebagai seorang lelaki muda, tentu Yusuf sangat kecewa dan marah. Ia bisa berpikir bahwa Maria telah mengkhianatinya. Maria bukan tipe orang yang setia. Maria tega melakukan itu padahal sedang bertunangan. Dengan pemikiran-pemikiran ini, tentu Yusuf bisa dengan bebas meninggalkan Maria dan mencari perempuan lain untuk dijadikan calon istrinya. Namun, apa yang terjadi? Yusuf bukan tipe orang itu. Yusuf bukan tipe orang yang percaya begitu saja dengan situasi. Paling tidak, menurut bacaan hari ini, ada 2 alasan
yang bisa menggambarkan siapa Yusuf sebenarnya. Pertama, dalam ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Dikatakan di sana, seorang yang tulus hati. Ketulusan hati Yusuf untuk mau menerima Maria walaupun dalam kondisi apapun memampukan ia untuk bertahan dalam situasi itu. Hati yang tulus adalah kunci untuk bersama. Ketika dua hati saling tulus mencintai, mereka akan selalu temukan cara untuk tetap bertahan. Tidak peduli betapa sulitnya untuk terus bersama. Inilah yang terjadi antara Yusuf dan Maria. Mereka terus berjuang untuk terus bersama, walau sulit untuk menerima kenyataan itu. Dalam perjuangan itu, tentu mereka tidak tinggal diam. Yusuf terus memikirkan langkah apa yang harus diambil. Maka alasan kedua, siapa Yusuf sebenarnya, ada dalam ayat 20, di mana dikatakan, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Ketulusan hati Yusuf membuat ia berjuang mempertimbangkan mana cara yang terbaik. Pertimbangan yang matang. Bukan hanya sekedar tentang dirinya, tetapi juga ia mempertimbangkan tentang diri Maria sendiri. Dalam pertimbang itulah ia mendapat arahan dari malaikat. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dua poin penting yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini, yaitu pertama, ketulusan hati, dan kedua, pertimbangan yang matang. Jangan cepat mengambil keputusan akan persoalan yang kita hadapi. Cobalah berpikir dan mempertimbangkan dengan matang. Keputusan yang diambil dalam posisi batin dan emosi tidak stabil akan memberikan dampak yang lebih parah. Gunakanlah akal budi, perasaan, dan kemampuan yang kita miliki untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum memutuskan. Hidup selalu diwarnai dengan persoalan. Maka mari, jangan prematur dalam mengambil sebuah keputusan. Gunakanlah hati yang tulus dan pikiran yang jernih dalam mengambil keputusan. Karena sebuah keputusan akan menentukan langkah hidup selanjutnya. Sertakanlah Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita dan berdoalah sebelum mengambil sebuah keputusan. Yakinlah, dengan doa Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.